Baru-baru ini terjadi peristiwa yang mengguncangkan masyarakat dunia. Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald John Trump, mengalami percobaan pembunuhan saat melakukan kampanye di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Take a look at what happened. Get my shoes. My son's like, God, get down. And next thing you know, everybody around us was... Bisa gue bilang ini sebuah peristiwa bersejarah dan mengerikan yang mungkin akan terus dibicarakan di masa yang akan datang. Meskipun terluka di bagian telinga, Trump lolos dari percobaan pembunuhan tersebut. Namun tetap aja kejadian ini menelan korban jiwa. 1 orang meninggal dan 2 lagi luka-luka. Peristiwa ini terjadi begitu cepat. 8 peluru ditembakkan, pelaku dapat langsung ditemukan dan dieksekusi seketika di tempat kejadian perkara. Diketahui setelahnya, pelaku adalah anak muda berusia 20 tahun yang bernama Thomas Matthew Crooks. Saat melakukan percobaan ini, Thomas tidak membawa identitas atau tanda pengenal sama sekali. Identifikasi terhadapnya dilakukan menggunakan biometrik dan DNA. Gue mencoba mencari tahu informasi tentang orang ini dan ya sama sekali tidak ditemukan catatan yang mencurigakan. Tidak ada riwayat kriminal, gangguan mental, ataupun kekerasan. Nah, yang menarik adalah ternyata Thomas terdaftar sebagai partisipan Partai Republik, partai yang mencalonkan Trump sebagai presiden, orang yang coba dia tembak. Namun diketahui pula dia pernah berkontribusi dalam menyumbang dana untuk gerakan yang terafiliasi dengan Partai Demokrat, yang mana dia menunjukkan dan mengidentifikasikan dirinya sebagai sosok yang mendukung gerakan progresif. Dan waktu itu dia menyumbang sebesar $15. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Thomas Matthew Crooks? Apa motifnya? Bagaimana kehidupannya? Apakah dia pelaku tunggal? Apakah dia hanya pion? Apakah ini adalah realita yang sebenarnya? Atau ada hal besar lain yang sedang direkayasa di balik ini semua? Dan dilakukan oleh kekuatan lebih besar yang memang menginginkan Trump tamat? Atau inside job yang ditujukan untuk membuat kesan yang kuat? I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Oke, ada puluhan artikel, video, dan foto yang gue kumpulkan dalam membuat konten ini untuk mendapatkan informasi tentang siapa sebenarnya Thomas Crooks ini. Tapi sebelum itu, mari kita pelajari dulu kronologi kejadian dan beberapa catatan yang gue buat yang mungkin menarik untuk kita pahami dan pelajari. Pertama, kita gather informasi dulu nih soal peristiwanya. Diketahui tempat kejadiannya terjadi di daerah Butler, Pennsylvania. Lebih spesifik lagi, kejadian ini terjadi di Butler Farm Show, tempat di mana Trump berpidato dan ditembaki peluru. Pertama dari tempatnya dulu nih. Butler Farm Show itu memang tempat yang sering kali digunakan untuk event, karnaval, atau acara-acara lainnya. Ada danau dan beberapa bangunan yang berdiri secara terpisah. Trump sebagai mantan presiden yang sedang melakukan kampanye jelas punya privilege untuk mendapatkan pengawalan dan penjagaan serta perlindungan dari Secret Service, ya kan, karena dia dulunya presiden gitu. Namun ada hal yang perlu kita pahami, lapisan keamanan dan pengawalan dari Secret Service kepada mantan presiden itu jauh berbeda dengan presiden yang sedang menjabat. Jadi karena Trump ini udah tidak lagi menjabat, maka penjagaan dan pengamanannya relatif lebih longgar kalau kita bandingkan dengan Joe Biden. Nah, saat Trump melakukan kampanye, ada beberapa regu yang berjaga. Selain yang berada di sekitar beliau, juga ditempatkan 2 regu penembak jitu yang mana isi personilnya berasal dari gabungan polisi setempat dan anggota Secret Service itu sendiri. Lalu berada di mana lokasi pelaku? Awalnya saat pertama kali mendengar ini, gue kira ini adalah eksekusi profesional yang memang dilakukan oleh seorang yang terlatih atau tentara bayaran, dan rasanya mustahil jika dilakukan di jarak yang tidak aman. Tapi ternyata gue salah, Pak. Lokasi pelaku penembakan ini ternyata dekat atau bahkan bisa gue bilang sangat dekat dari posisi berdirinya Trump saat berpidato dan berkampanye. Pelaku ada di atas gedung yang persis berada di depan Trump yang jaraknya hanya 137 meter dari lokasi Trump berdiri. Dia menembakkan 8 peluru sebelum akhirnya ditumbangkan oleh penembak jitu dari Secret Service. Dan ya, pelaku meninggal seketika. Dari rangkaian peristiwa ini bisa gue bilang banyak sekali catatan janggal yang tersisa. Pertama adalah kinerja dari Secret Service itu sendiri. Pengawalan yang dilakukan kepada orang yang pernah menjadi presiden seharusnya tidak seburuk ini. Dan kita bisa bilang ini sangat-sangat ceroboh. Bisa-bisanya ada orang yang berdiri 137 meter dengan senapan semi-otomatis membidik kepala seorang yang pernah menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Dan menurut gue, sweeping dan clear lokasi seharusnya sudah jadi protap yang wajib dilakukan. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, kok ya bisa sampai kecolongan gitu. Lalu dari video yang gue himpun, gue mendapatkan informasi bahwa sang penembak itu sebenarnya terlihat oleh mata telanjang. Banyak peserta kampanye yang
sudah melihat yang bersangkutan di posisi tempat dia menembak. Dan bahkan sudah ada yang melapor ke aparat ataupun pihak yang berwajib gitu. Dan lu tahu, ternyata laporan ini dihiraukan dan tidak digubris oleh Secret Service. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. Nah, berikutnya fakta bahwa penembak yang diketahui bernama Thomas Crooks ini langsung dieksekusi di tempat tanpa diamankan atau ditangkap. Ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Jelas-jelas orang ini mengincar kepala orang yang pernah menjabat Presiden Amerika. Dan lingkungan yang ada itu sebenarnya tidak menguntungkan si Thomas Crooks ini. Dia terpojok dan seharusnya bisa dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup agar dapat digali keterangan lebih lanjut. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Thomas menemui ajalnya dan ini membuat semua misteri dan pertanyaan yang tidak terjawab atas semua peristiwa ini akhirnya ikut terkubur bersama jasadnya. Dan gue paham pembahasan soal perkara ini nyata atau rekayasa tentu menarik buat kalian. Ya buat gue juga gitu ya. Tapi tentu kita butuh tahu dulu lebih dalam untuk bisa menyimpulkan dan membuat konten soal ini. Jadi ya kita bahas lain waktu di konten yang lain. Nah, yang jelas realita ataupun rekayasa, Trump sangat diuntungkan dalam peristiwa ini. Dia melakukan PR move yang luar biasa, menciptakan foto ikonik dan meninggalkan kesan yang kuat buat publik Amerika. Dan gue bisa jamin, katakanlah Biden itu sekarang bisa diganti sama Obama ya, yang menang juga tetap Trump, Pak. Jadi mari kita fokus dulu sama si Thomas ini dan semua tentang dirinya yang berhasil gue temukan sampai detik ini. Saat peristiwa ini terjadi, banyak sekali misinformasi yang beredar di masyarakat, dari mulai informasi palsu sampai dengan video palsu. Beredar juga video orang yang mengaku sebagai Thomas dan membenci Trump. Seakan-akan video ini dibuat sebelum penembakan itu terjadi dan orang yang ada di dalam video tersebut adalah Thomas itu sendiri. Bahkan banyak yang termakan sama video ini, termasuk media besar sekalipun, baik nasional maupun internasional. Ya, yang mereka pasang muka orang ini gitu. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy. Nah, waktu gue cari tahu, ternyata ini ngaco banget. Video itu dibuat setelah penembakan terjadi. Dan pembuat video ini cuman orang caper yang gila engagement di media sosial. Dia seorang troll internet lah, dengan maksud membuat candaan atau membuat heboh atau membuat rame dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat sekilas sosoknya ya, memang ada kemiripan fisik antara orang ini dengan Thomas yang asli. Nah, Thomas yang asli itu warga Pennsylvania. Dia berasal dari Battle Park, sekitar 70 km dari lokasi percobaan pembunuhan, dan dia lulus pada tahun 2022 dari sekolah menengah Battle Park dengan hadiah $500 untuk matematika dan sains. Ya, jadi dari ini aja bisa kelihatan kalau nggak pintar dia nggak akan dapat 8 juta waktu lulus. Dan ini dikonfirmasi oleh teman sekolahnya yang bilang kalau Thomas ini pintar luar biasa. Nah, dari penelusuran gue, Thomas bekerja di dapur panti jompo, tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Thomas sudah lolos pemeriksaan latar belakang dan mereka tidak menaruh sedikit pun kecurigaan pada orang ini. Terus gue mencari tahu penghasilan atau gaji kalau lu kerja di dapur panti jompo di Amerika Serikat ya. Dan yang gue dapetin ya nilainya berkisar antara 15 sampai $17. Bukan jumlah yang besar memang, apalagi untuk bisa membeli senjata Ruger AR-556 varian AR-15 semi otomatis yang berharga $700 atau sekitar 11,3 juta rupiah. Senjata yang dipakai oleh Thomas untuk membidik kepala Trump. Ada yang bilang kalau senjata yang digunakan ini punya bapaknya yang dibeli sekitar 6 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang masih diselidiki. Dan yang harus kita pahami juga ya, Thomas berasal dari keluarga upper middle class. Jadi ya mungkin senjata kayak gitu bukan hal yang sulit untuk dimiliki oleh orang tuanya. Dan menurut laporan media Amerika Serikat di sana, Thomas mengenakan kaos oblong dari Demolition Range, saluran YouTube atau channel YouTube yang terkenal dengan konten senjatanya. Dan ya, channel ini sudah memiliki jutaan subscriber ya, yang menampil dan konten-kontennya isinya tentang berbagai senjata dan alat peledak. Aparat penegak hukum juga menemukan berbagai perangkat mencurigakan di kendaraannya Thomas. Jadi ya, untuk meneliti dan menyelidiki perangkat-perangkat tersebut, tim Gegana atau tim penjinak bom diturunkan. Satu hal yang gue pahami dan gue coba cari tahu dan bisa gue simpulkan kalau sampai sekarang belum ada evidence yang mengatakan kalau Thomas punya media sosial. Ya, apapun lah, kayak Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Satu-satunya jejak dia itu ada di Discord. Tapi akunnya pun udah dinonaktifkan nama perusahaan Discord ini. Jadi sampai sekarang kita bisa bilang motifnya belum ditemukan. FBI sudah melakukan lebih dari 100 wawancara untuk memahami siapa Thomas ini dan belum cukup keterangan untuk memastikan motif yang sebenarnya. Dari apa yang gue baca, gue tonton, dan gue dengar, secara sederhana, gue bisa simpulkan bahwa Thomas adalah pribadi penyendiri, cerdas, punya obsesi dan ketertarikan pada senjata, dan yang terakhir adalah korban bully. Ya,
Itu menurut keterangan teman-temannya di sekolah ya. Ada beberapa orang yang bilang bahwa setiap hari Thomas itu selalu dibully oleh teman-teman di SMA-nya. He was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much. Nah, cuman ada satu komentar atau wawancara yang menarik ini dari teman sekelasnya di SMA yang namanya Max Smith. Dia bilang kalau Thomas itu adalah orang yang konservatif. Dan dia mengatakan mayoritas orang di kelas mereka itu di pihak yang liberal. Namun Thomas, apapun yang terjadi, selalu mempertahankan pendiriannya di pihak konservatif. Itu membuat saya bertanya-tanya mengapa dia melakukan upaya pembunuhan terhadap kandidat konservatif. Apapun itu, satu hal yang belum bisa dipastikan dalam rangkai peristiwa ini jelas motifnya. Kenapa Thomas Crocs berusaha untuk membunuh Donald Trump. Tapi pada akhirnya ya Trump selamat, memasang sepatunya, berteriak fight kepada seluruh pendukungnya, lalu mengatakan dengan keras Tuhan memberkati Amerika. Nah, itu aja konten kali ini. Semoga sedikit menggambarkan kepada teman-teman semua pelaku penembakan Trump, si Thomas Crocs ini, Thomas Matthew Crocs ini. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.